Yang ketiga, kejahatan narkoba juga mendorong atau bersangkut paut dengan kejahatan yang lain. Misalnya, terjadinya perampokan-perampokan untuk mendapatkan uang untuk mengkonsumsi narkoba. Terjadinya pencucian uang, money laundering. Kejahatan narkoba menghasilkan hasil yang besar, jelas tidak halal, dan itu digunakan pula untuk yang lain-lain, termasuk mendukung kegiatan terorisme di berbagai tempat di seluruh dunia. Yang keempat, kejahatan narkoba itu sendiri sudah merupakan kejahatan yang serius, memiliki jaringan global, jaringan regional misalnya di Asia dan Asia Tenggara, dan juga jaringan nasional. Hasil kejahatannya sungguh besar, banyak pihak yang hidupnya bermewah-mewah, kaya raya dengan cara melumpuhkan, menghancurkan kehidupan sebuah bangsa, termasuk generasi mudanya. Ini tentu kejahatan yang tidak boleh terus kita biarkan. Sedangkan yang kelima, mengapa saya katakan serius dan berbahaya? Bagi yang menjadi korban narkoba, untuk melakukan pengobatan dan rehabilitasi tidak semudah yang kita bayangkan. Contohnya, sementara banyak yang sadar dan akhirnya kembali ke jalan yang benar, ada juga yang kembali mengkonsumsi narkoba yang tentunya akan menghancurkan masa depan mereka. Itulah sebabnya saudara-saudara, mengingat betapa berbahaya dan seriusnya kejahatan ini, meskipun sekali lagi telah banyak yang kita lakukan, baik secara nasional maupun dalam kerjasama internasional, tetapi masih lebih banyak lagi yang harus kita lakukan di tahun-tahun mendatang. Oleh karena itu, saya ingin menyampaikan bahwa cara-cara yang kita jalankan sekarang ini, upaya yang kita tempuh sekarang ini, atau yang disebut dengan business as usual, belum cukup. Kita harus lebih agresif lagi, lebih ambisius lagi di dalam memberantas kejahatan ini. BNN tentu mesti lebih aktif, terus berinisiatif, dan bekerja lebih keras dengan didukung oleh segenap komponen bangsa yang lain. Hadirin yang saya hormati, saudara-saudara sebangsa dan setanah air yang saya cintai, bagaimana kita ke depan? Gerakan nasional seperti apa yang harus kita lakukan? Siapa yang harus melakukan? Sasaran yang ingin kita capai 5 tahun mendatang seperti apa? 10 tahun mendatang seperti apa? 15 tahun mendatang seperti apa? Dan seterusnya. Pada kesempatan yang baik ini, saya ingin menyampaikan ajakan dan harapan sekaligus instruksi kepada jajaran pemerintahan untuk menyukseskan upaya kita melakukan pencegahan dan pemberantasan kejahatan narkoba ini. Pertama, mari kita tingkatkan intensitas dan ekstensitas pemberantasan dan pencegahan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba di seluruh tanah air. Jangan menunggu hari esok, mari kita lakukan mulai sekarang. Kedua, mari kita tingkatkan kerjasama regional dan kerjasama internasional yang lebih efektif lagi, agar tidak semudah itu pengaruh atau sindikat narkoba internasional mengobok-obok negeri kita, melakukan kejahatan di negeri yang kita cintai ini. Ketiga, kepada para pendidik, para orang tua, para pemuka agama, dan semua pihak untuk lebih aktif di dalam membimbing, menyadarkan, serta mengawasi masyarakat kita
utamanya generasi muda, agar tidak tersesat ke jalan yang salah. Yang keempat, aparat kepolisian dan aparat penegak hukum yang lain, saya harapkan sungguh lebih aktif untuk membongkar, kemudian mengadili para pelaku kejahatan narkoba, memberikan sanksi hukum yang keras, namun tetap adil bagi pelaku-pelaku kejahatan itu. Yang kelima, saya sungguh berharap masyarakat kita di seluruh tanah air memiliki kepedulian yang tinggi. Di RT, di RW, di kelurahan, di desa, harus ada kepedulian masyarakat lokal tentang bahaya ini. Tidak boleh terjadi ada sebuah rumah yang dijadikan untuk memproduksi obat-obat itu, tetangganya tidak tahu. Saya beberapa kali datang atas hasil yang telah dicapai oleh kepolisian kita dan aparat yang lain, justru dilakukan di tengah-tengah kompleks perumahan. Kompleks itu baik-baik, tapi ada kejahatan yang memproduksi hal-hal yang merusak masyarakat dan bangsa kita. Ada yang disebut neighborhood watch. Artinya apa? RT, RW, kampung, desa, kelurahan peduli terus menjaga jangan sampai ada benih-benih kejahatan di situ, ada sarang-sarang kejahatan di situ, utamanya narkoba, dan dalam batas tertentu juga kejahatan terorisme dan kejahatan yang lain. Yang terakhir, yang keenam, di samping pemerintah yang tentu akan terus bekerja sekeras-kerasnya, akan terus mengalokasikan sumber daya dan anggaran yang lebih besar di tahun-tahun mendatang, saya mengajak dunia usaha yang memiliki kemampuan untuk bersama-sama meningkatkan kapasitas pusat-pusat rehabilitasi korban narkoba, agar mereka kembali ke masyarakat luas. Kita sambut kehadiran mereka semua dengan baik-baik, karena tentu mereka meskipun kehilangan masa lalu, tidak ingin kehilangan masa depannya. Itulah 6 hal yang ingin saya sampaikan kepada saudara semua untuk kita jalankan dan kita sukseskan bersama. Kepada Badan Narkotika Nasional, saya instruksikan untuk berada di depan dan sangat aktif untuk menyukseskan gerakan ini, gerakan nasional, kampanye nasional untuk mencegah dan memberantas kejahatan narkoba. Telah saya keluarkan instruksi Presiden untuk dilaksanakan oleh semua jajaran pemerintah, termasuk pemerintahan daerah, gubernur, bupati, dan wali kota, untuk sungguh menjalankan dan menyukseskan gerakan nasional kita mencegah dan memberantas kejahatan narkoba. Itulah saudara-saudara yang dapat saya sampaikan pada kesempatan yang baik ini, hanya dengan semangat yang besar, tekad yang bulat, kerjasama dan kerja keras kita, kejahatan yang sangat serius ini akan bisa kita lawan, dan suatu saat negara kita akan tidak terancam dan bebas dari kejahatan narkoba ini. Itulah tekad kita, mari kita sukseskan bersama-sama program dan langkah besar ini. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon mendampingi Presiden Republik Indonesia pada saat penekanan tombol dan penanda tanganan sampul Wakil Presiden Republik Indonesia, Menteri Komunikasi dan Informatika, Wakil Gubernur Provinsi DKI Jakarta, dan Kepala BNN. Hadirin diharapkan melalui kebijakan dan strategi nasional P4GN ini, seluruh kegiatan P4GN yang dilaksanakan oleh masing-masing instansi terkait dengan didukung oleh seluruh elemen bangsa dapat dikoordinasikan dan disinergikan dengan baik, sehingga target yang ingin dicapai yaitu Indonesia negeri bebas narkoba dapat berhasil.
nasional dalam rangka mewujudkan Indonesia negeri bebas narkoba. Saat ini kita saksikan penanda tanganan sampul Indonesia negeri bebas narkoba, yang juga merupakan salah satu media dalam mensosialisasikan Indonesia negeri bebas narkoba. Ya hadirin, kita beri tepuk tangan yang meriah. Dan kami persilakan dengan segala hormat kepada Presiden Republik Indonesia, Wakil Presiden Republik Indonesia, Menkominfo, Wakil Gubernur Provinsi DKI Jakarta, dan Kepala BNN kembali ke tempat duduknya. Hadirin yang berbahagia, sebagai wujud rasa syukur kita pada hari ini, marilah kita panjatkan doa dengan dipimpin Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Kementerian Agama, Profesor Dr. Nazarudin Umar, MA. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Dimohon kita menundukkan kepala sejenak sambil memohon kita kepada Allah, Tuhan yang Maha Kuasa. Semoga kita bisa dibebaskan dari bahaya laten pengaruh narkoba ini. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuwafi ni'mah wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma salli wa sallim alaihi. Wahai penyelamat kaum yang menderita, wahai pelindung kaum yang sengsara, wahai penyembuh orang yang sakit, wahai penerima kaum yang terempas, wahai penolong orang yang tertindas, wahai penentram orang yang ketakutan, wahai pembebas orang yang kesulitan, wahai yang paling pengasih dari segala yang pengasih, wahai yang memperbaiki pendosa dengan ampunan, hari ini hamba-Mu bersimpu di hadapan-Mu pada peringatan Hari Anti Narkoba Internasional tahun 2011. Tiada lain harapan kami kecuali memohon perlindungan-Mu dari berbagai ancaman dan mara bahaya penyalahgunaan narkoba dan zat adiktif lainnya. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim, kami sadar betapa besar bahaya yang akan dialami warga bangsa kami jika hantu yang mengerikan ini merajalela di dalam masyarakat. Karena itu, lindungi dan selamatkan bangsa kami, khususnya generasi muda, dari kencengkeraman barang haram ini. Ya Allah, Ya Latif, Ya Halim, tidak akan ada yang menyelamatkan diri dari siksa-Mu selain ampunan-Mu. Tidak akan ada yang mencegah kutukan-Mu selain kasih-Mu. Tidak akan ada yang menolak murka-Mu selain kesantunan-Mu. Tidak akan ada yang menyelamatkan generasi muda kami selain pertolongan-Mu.
Ya Allah, ya Nasir, ya Wadud, jangan biarkan kami didolimi padahal Engkau berkuasa untuk membelanya. Jangan biarkan kami mendalimi padahal Engkau sanggup menahannya. Jangan biarkan kami tersesat padahal Engkau dapat memberi petunjuk. Jangan membiarkan kami melarat padahal Engkau dapat mengangkat. Jangan biarkan kami menderita padahal Engkau mampu membahagiakan. Jangan biarkan generasi muda kami terjerumus di dalam bahaya narkoba padahal Engkau mampu mencegahnya. Ya Allah, ya Sami', ya Alim, jangan hukum kami lantaran banyaknya dosa dan kesalahan kami. Jangan mencabut berkah di negeri kami lantaran ulah segelintir hamba-Mu. Jangan biarkan kami putus asa lantaran lunturnya akhlakul karimah di kalangan kami. Jangan mengecilkan harapan dan semangat kami lantaran semakin ketatnya persaingan di dalam kehidupan kami. Ya Allah, ya Ali, ya Tawwab, tidak ada jalan bagi kami untuk melindungi diri dari dosa kecuali penjagaan-Mu. Tidak ada jalan untuk menyelamatkan generasi muda kami selain hidayah-Mu. Tidak ada jalan untuk membebaskan generasi muda kami dari pengaruh kejahatan narkoba kecuali perlindungan-Mu. Tidak ada jalan untuk menyadarkan para penggunanya kecuali kehendak-Mu. Untuk itu kami titipkan generasi muda bangsa kami hanya kepada-Mu. Tuntunlah mereka, ampunilah mereka, dan terimalah mereka apapun adanya mereka. Selamatkanlah mereka dari berbagai macam ancaman dan sejahterakanlah bangsa kami. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin yang terhormat, selanjutnya segera kita saksikan persembahan kesenian pagelaran seni budaya kolosal P4GN, pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba, menuju Indonesia negeri bebas narkoba, dan ikrar pelajar dan mahasiswa serta pemuda-pemudi anti narkoba. Menghadirkan 3.990 penari dari berbagai sanggar dan 1.000 pelajar dari 33 provinsi di seluruh Indonesia di bawah arahan Tetet Sri WD, inilah pagelaran seni budaya kolosal P4GN menuju Indonesia negeri bebas narkoba. Selamat menyaksikan. Dimanapun Anda berada, demikian tadi rangkaian acara seremonial dan seni budaya kolosal saat ini menggambarkan kita akan menyaksikan sebuah pagelaran seni budaya kolosal P4GN atau pencegahan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba di tahun 2011-2015. Dan seperti yang telah kita ikuti bersama bahwa pagelaran seni kolosal ini melibatkan lebih dari 3.900 seniman yang akan kita ikuti bersama. Tetap menjadikan bisnis haramnya ke pelosok belahan dunia untuk menghancurkan dunia. Indonesia sebagai negara besar dan bangsa yang berbudaya dengan gigih melawan dan menghancurkan bandar narkoba serta peredarannya sampai ke akar-akarnya. Berbagai malapetaka yang mengakibatkan kematian dan kehancuran bukan lagi milik satu bangsa, bukan semata milik satu dua negara, namun milik semua manusia yang arif pada kemanusiaan dan cinta kehidupan. Dengan demikian, rakyat Indonesia harus bahu-membahu melawan peredaran gelap narkoba, siap membantu pemulihan penyalahgunaan narkoba, serta hidup sehat tanpa narkoba, dan siap mensukseskan Indonesia negara bebas narkoba. Hadirin, selamat menyaksikan.
Setelah sejumlah gembong narkoba tumbang, setelah mereka tak berkesudahan menjadi momok di berbagai benua, tampaknya para bandar kian bersaing dan bersikeras saling memangsa. Dengarkan tertawanya yang beraromakan racun malapetaka. Tidak hanya memusnahkan generasi, namun juga keberlangsungan tata cara berbangsa, bahkan sopan santun bernegara. Rebahlah, rebah. Rubuh, rubuhlah rubuh. Terpuruk luluh lebur dan punah sia-sia.